Mata kita bisa berputar, beneran. Tapi, biar bisa muter-muter begini, kita perlu melatihnya dulu. Di dalamnya terdapat 4 otot utama yang bisa menggerakkan mata ke atas, ke bawah, dan ke samping. Sebetulnya sih masih ada 2 otot lagi. Fungsinya membantu memutar bola mata. Saat kita fokus melihat objek yang berputar, mata kita juga ikut muter. Mekanisme ini bikin mata kita lebih fokus saat kita melihat objek yang bergerak, sehingga penglihatan kita tetap jelas. Mirip seperti fokus otomatis pada kamera. Saat kita menggerakkan kepala ke samping, ke atas, dan ke bawah, mata akan bergerak ke arah yang berlawanan. Mata manusia rata-rata punya 3 jenis sel kerucut yang bisa bikin kita melihat spektrum cahaya merah, hijau, dan biru. Semua spektrum ini berupa kombinasi, sehingga kita mampu melihat sekitar 1 juta jenis warna. Orang tetrachromat bisa mendeteksi warna cahaya ultraviolet karena mata mereka punya 4 jenis sel kerucut. Oke, pause dulu videonya ya buat menguji ketajaman matamu. Gambar ini punya berapa warna? Totalnya ada 39 warna. Kalau bisa nemu lebih banyak, kemungkinan kamu termasuk tetrachromat. Kelelawar dan lumba-lumba mengandalkan ekolokasi untuk melihat. Sebagian dari kita juga punya kemampuan serupa loh, tapi namanya flash sonar. Mereka bisa menggunakan suara klik untuk memvisualisasikan citra 3D di dalam otak. Dengan begini, mereka bisa lebih gampang menavigasi tempat. Semakin banyak bunyi kliknya, semakin jelas pula citra yang terbentuk, sehingga mereka juga makin familiar dengan tempat tersebut. Orang yang punya kemampuan pitch perfect tergolong unik karena perbandingannya nggak sampai 1 dari 10.000 orang. Mereka bisa mengidentifikasi nada secara akurat pada semua jenis musik. Kelebihan ini bisa mereka gunakan untuk menentukan kunci lagu tanpa alat bantu. Tanpa musik, hidup akan jadi kurang keras. Orang Distekaisis punya deretan bulu mata kedua yang tumbuh di lapisan dalam kelopak mata. Meskipun kelihatan unik, bulu mata tambahan ini bisa mengiritasi mata dan menyebabkan berbagai masalah, seperti mata jadi kurang peka terhadap cahaya, kelopak mata jadi turun atau robek, dan peradangan. Kondisi ini bisa disembuhkan dengan soft lens, laser, dan krioterapi. Menurut klaim dari ahli kesehatan asal Belanda, Wim Hof, dia punya semua kemampuan manusia super berkat teknik pernafasan, meditasi, dan olahraga. Dia melatih tubuhnya untuk beradaptasi dengan suhu ekstrim dan bahkan bisa menaikkan suhu tubuhnya sendiri. Selain itu, dia lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan ketinggian. Dengan metode latihan, diet ketat, dan olahraga teratur, kekebalan tubuhnya terus membaik. Normalnya, kita perlu tidur selama 7-8 jam setiap malam agar bisa menjalankan aktivitas secara lancar di siang hari. Tapi sebagian orang mujur di luar sana cuma perlu tidur maksimal selama 6 jam setiap malam. Kondisi ini disebabkan oleh anomali genetik yang nggak punya efek samping. Manusia rata-rata punya 10.000 kuncup pengecap, tapi jumlahnya bisa bertambah pada sebagian orang. Mereka tergolong super taster karena sangat peka terhadap rasa. Mereka akan menganggap jeruk, stroberi, dan permen terlalu manis. Sedangkan makanan pahit seperti brokoli, kubis, bayam, jeruk bali, dan kopi akan terlalu pahit, tapi nggak akan sepahit karena di PHP kan? Kebanyakan manusia punya 24 ruas tulang rusuk alias iga. Ini bukan iga sapi yang terhidang di restoran loh ya, tapi tulang iga kita. Nah, apa kamu termasuk segelintir orang yang punya 25 ruas tulang rusuk? Kalau iya, berarti kamu unik. Sekitar 1 dari 200 orang punya cervical rib atau tulang rusuk tambahan di atas tulang rusuk pertama. Pemiliknya biasanya nggak tahu kalau punya tulang tipis ini karena letaknya di atas tulang selangkah. Duh, ngomongin iga gini kok tiba-tiba jadi lapar ya. Kemungkinan pusarmu berlekuk ke dalam, bener kan? Cuma ada sekitar 10% manusia yang punya pusar menonjol keluar alias bodong. Bentuk pusar kita nggak ditentukan dengan memotong tali pusarnya. Bagian tubuh ini menyimpan sedikit lemak yang nantinya akan menentukan bentuk pusar. Udah, kalau kamu nggak suka dengan bentuk pusarmu, jangan salahin dokternya ya. Faktor penentunya, genetika.
Saat berada di tempat tinggi, tubuhmu perlu bekerja ekstra untuk beradaptasi. Cuma mendaki bukit pun pasti terasa sulit. Biasakan dirimu selama beberapa hari dulu ya, biar prosesnya jadi lebih mudah. Paru-paru, sel darah, dan tubuhmu akan segera beradaptasi kok, sehingga kamu bisa menghirup oksigen sesuai dengan kondisi di situ. Proses adaptasi ini akan terus berlangsung selama kamu berada di ketinggian, tapi saat kamu turun lagi, tubuhmu akan kembali normal. Saat kita menyelam di bawah air, detak jantung kita akan turun dan konsumsi oksigen jadi melambat. Belum lama ini, penyelam bebas telah berhasil melampaui batas kemampuan paru-paru manusia dengan memecah rekor di kedalaman 214 meter. Mereka bisa menahan nafas selama lebih dari 22 menit di bawah air. Kita memang belum tahu pasti batas kemampuan tubuh manusia, tapi banyak orang telah membuktikannya. Orang yang punya memori fotografi atau ingatan super dikaruniai kemampuan memori eidetik. Mereka bisa mengingat suara, gambar, atau hal lain secara akurat. Sebagian bahkan bisa mengingat hari dan tanggal di masa lalu. Sayangnya, kemampuan ini nggak bisa didapatkan dengan latihan karena bersifat genetik. Seorang pelari ultramaraton, Dean Karnazes, pernah berlari sejauh 563 km berturut-turut tanpa tidur selama 3 hari. Dia paling dikenal saat mengikuti 50 maraton di 50 negara bagian Amerika Serikat selama 50 hari berturut-turut. Dia menyabet rekor mantul ini dengan menyelesaikan New York Marathon hanya dalam 3 jam. Sebagian orang bisa mencari rute tanpa bantuan kompas maupun rasi bintang. Kemampuan navigasi unik ini berkaitan erat dengan kekuatan sinyal yang bersumber dari bagian otak yang disebut area inner hinal. Taruh tanganmu di meja dan hadapkan telapaknya ke atas, lalu satukan jempol dan kelingkingnya. Ada otot yang menyembul di tengah-tengah lengan bawahmu nggak? Kalaupun nggak ada, tenang aja lah. Otot vestigial sudah nggak punya fungsi kok. Kalau dulu sih dipakai untuk manjat, tapi kini sekitar 10% manusia malah nggak punya otot ini. Kalau kamu bisa menggerakkan kupingmu begini, berarti otot aurikularmu mantul abis. Otot ini berada di luar telinga. Kalaupun kupingmu nggak bisa gerak sendiri, otot ini masih ada. Di kalangan mamalia, kita paling nggak bisa menggerakkan telinga. Sejumlah mamalia lain bahkan bisa loh memutar telinganya untuk mencari sumber suara. Lihat aja si Heli dan si Meong yang lagi fokus mendengarkan sumber bunyi. Kelopak mata ketiga pada anjing memang kelihatan nyermin ya. Kita juga punya loh, tapi bagian tubuh ini nggak bisa bergerak sendiri dan cuma menutupi sebagian kecil dari sudut mata kita. Kemungkinan kelopak mata ini pernah menjalankan fungsi khusus, tapi sekarang sudah nggak berguna lagi. Kadang kita juga perlu mewek loh. Meneteskan air mata saat mewek bisa membantu melepaskan hormon stres, sehingga merangsang produksi endorfin. Hormon ini bisa mengobati sakit kepala secara alami. Otak kita beregenerasi tiap 2 bulan sekali. Kalau hati, tiap 6 minggu sekali. Lapisan kulit, sebulan sekali. Dan lapisan perut berganti setiap beberapa hari sekali. Kalau nggak begini, asam di dalam lambung akan mencerna makanan sekaligus lambungmu sendiri. Lambung kok makan lambung? Ngeri. Kalau diurai, saluran pernafasan kita akan sepanjang 2.400 km, sedangkan paru-paru kita luasnya sekitar 70 meter persegi. Udah, percaya aja deh, nggak usah dipraktekin juga. Paru-paru terus bekerja non-stop agar kita tetap hidup dan bernafas. Kita menarik nafas sekitar 12-15 kali setiap menit, atau sekitar 17.000 kali dalam sehari. Paru-paru kiri sedikit lebih kecil dari paru-paru kanan, karena di dekatnya terdapat jantung. Setelah bertahun-tahun digunakan, kaki kita akan melemah dan tampak membesar. Akibatnya, lekukan di telapak kaki menjadi rata, sehingga kaki kita menjadi lebih lebar dan panjang. Hal ini nggak dialami oleh setiap orang kok. Tapi kalau bentuk kaki atau pergelangannya besar, kemungkinannya juga lebih besar. Biasanya pada usia 70 atau 80 tahun, mereka perlu pakai sepatu yang lebih gede 1 angka.
Cita rasa sangat dipengaruhi oleh suhu makanan atau minuman. Makanya, rasa kopi hangat akan kurang pahit dan jauh lebih nikmat karena suhunya mengintervensi lidah kita yang mendeteksi rasa pahit. Kopi dingin juga begitu. Hawa dinginnya menyamarkan rasa pahit sehingga menciptakan aftertaste yang lebih menyenangkan. Nah, kalau kopi yang bersuhu kamar beda lagi. Baunya lain dan rasanya nggak enak karena terlalu pahit. Kamu sering sikat gigi terlalu ngegas ya? Nggak apa-apa kok. Tapi sebetulnya sih nggak baik buat gigimu. Lapisan emailnya akan terkikis sehingga gigimu akan lebih sensitif terhadap makanan panas dan dingin. Gigi nggak bisa pulih sendiri, jadi kamu perlu merawatnya baik-baik, oke? Nyikatnya pelan-pelan aja dan lakukan selama 2 menit full. Oh ya, jangan lupa pakai benang gigi juga ya.